Manusia aku digadangkan dengan kata-kata, tetapi hewan digadangkan dengan pukulan. Jangan biarkan suami meninggal rumah dalam pari kosong, anak meninggal dalam pari kosong. Kau prinsip pendalam. Kamu kok dapur kau? Batu dapur tuh. Tetap dapur. Dapur. Tetap dapur, tapi pendalaman pemahaman terhadap dapur bukan hanya sekadar tukang masak berarti. Apa pandangan ibu secara personal terhadap padusi Minang? Ba'a padusi Minang harusnya, Dima posisinya, dan Ba'anya menyikapi kehidupan kau, Bu. Nah, itulah sebabnya sampai kini kami pertahankan warisan baju Gasiba. Karena baju itu malake setiap hari, sehingga padusi Minangku ingin sia dirinya dan Ba'a dirinya. Nah, sebabnya baju Gasiba aku kan 3 garis, Pak. Iya. Belakang, tengah, kok. Apa arti garis? Belakang itu garis belakang. Bagaimana masa depan hari kamu hari ini, bawa kini ku hari kok, itu akibat awak di masa lalu. Jadi kini kok, apa yang awak hadapi kok, tak usah disasai. Tak usah sesali. Itu dampak awak di masa lalu. Kini awak tanggung. Kalau baik masa lalu, banyak manfaat ini. Tak salah saya masa lalu akan banyak kesulitan. Itu kan awak tanggung. Tetapi, Allah kok maha penyayang, maha pengasih. Bagaimanapun masa lalu, kalau hari kau perbaiki, kita akan perbaiki masa depan. Kau yang di muka. Baik masa depan ke dunia, baik masa depan kau di akhirat. Sebab prinsipnya, tadi dunia putri kau menaklukkan dunia, tapi meraih surga. Kau bagian kau. Iya, kiri kanan. Sudah tu cek lah. Garis kau masih lurus. Padusi Minang. Nyo harus lurus. Karena ini akan melahirkan generasi yang lurus. Itu maknanya apa lurus itu? Levelnya lah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah kalau lah ihsan, apapun barang dalam kau, nyo bisa jaga dirinya. Nyo tahu Allah mencari pembeja. Bara banyaknya gini ku terpada deko. Masuk situs macam-macam, goda macam-macam ada dalam kau kini kau. Kalau nyo ihsan, nyo salamai. Nyo tahu Allah sedang nyo connected 24 hour. Terus kikiak penyambung dari Klaten. Iya, ada. Ya, penyambung. Apa arti itu? Maka dengan menjadi orang guru itu, nyo mempersiapkan hari ini sebaik-baiknya, banyak salah kini istighfar perbaiki masa depan. Sambil nyo bayar yang 24 jam tu, nyo tahu Ba'a berhadapannya lebih tua, Ba'a berhadapan dengan yang sejawat, Ba'a berhadapan dengan yang lebih ketik. Itulah yang dikapi. Iya, yang selalu dibawa warga itu tibonya. Ya, itu. Hanya bahagian kecil, Bu. Amula lama tidak mendengar penjelasan seperti itu tentang baju Gasiba. Kemudian ternyata anak muda kita harus tahu kok. Iya. Kenapa baju Gasiba menjadi bahagian utuh pada diri? Ya, kecaan baju kebangsaan adalah baju kebangsaan, tetapi rata-rata semua baju yang ada di Minang itu untuk padusi baju Gasiba. Iya. Semua, walaupun ada baju rombok, itu baju rombok itu lain kita. Ya. Baju Minang itu baju Gasiba. Bagian belakangnya lurus babalah itu untuk menandakan gambaran masa lampau. Iya. Kiri kanan. Kan kok kan punya kok. Iya, balah sewalah kok. Iya. Punya tuh kan? Iya. Itulah masa lampau. Akibat masa lampau kok tanggung lah segini. Kini kok akibatnya. Tetapi apa masa lampau kok bisa perbaiki masa kini untuk bisa masa depan. Oke. Tapi yang wak simpan tadi itu untuk tahu cara, kalau dibahas lebih tepatnya itu ada cara kalimat tadi. Ya. Kato nanampe, mendaki, menurun, mendata dan melereng. Yo. Ternyata ibu sampai hari ko, ambo jujur sanksi, tapi ternyata masih tetap memakai ide kok. Ya. Sampai kini. Dan terakhir Bu sebagai penutup. Masihkah ibu memakai budaya Minang di kehidupan sehari berkeluarga, Bu? Dan anak kah? Ya contoh gini kah? Di Minang tuh sayang dan anak belaci ibu. Itu kan sampah. Nah, itu yang bertanyakan gitu. Ya. Sayang di anak belaci ibu. Apakah kemudian masihkah ada ketegasan seperti itu enggak di rumah ibu? Jadi makna malacu kok. Jadi bayangan malacu kok. Samo dia ambil rotan tu tapi ke anak untuk merambah nak ada. Malacu tu.
itu kan memberikan sentuhan yang menyentak. Itu bisa dengan pengalaman, itu bisa dengan kata-kata yang mengingatkan. Gitu loh. Kalau dia mau menerjemah, sebab ingat tadi ada bahasa di syarat sandi. kitabullah. Yang paling paham menjalankan kitabullah kau siapa? Rasulullah SAW. Carilah dari ratusan ribu hadis. Pernah tidak terbukti Rasulullah kau malaci anak? Itu kie. Jadi malaci itu artinya apa? Contoh. Iya. Anak baru pandai berjalan. Baca lihat. Punya jatuh. Apa dia dulu? Banyak kata gak? Banyak kata gak ada? Ada satu buku namanya Mind in the Making. Mind in the Making kok yang membuat buku kok namanya Ellen Galinsky. Ini mengumpulkan riset 75 pakar selama 2 tahun 2000 sampai 2002 balik. Mulai dari dokter-dokter spesialis anak, para psikolog, pakar neuroscience, pakar pendidikan, MPO kamu. Mereka berundang untuk kok. Zaman bentuk kini kok. Banyak orang stres kok. Yang mesti dimiliki seseorang skill supaya orang kok merasa bahagia dan selamat dalam hidup. Menelitilah 75 pakar-pakar kok selama 2 tahun. Dia temukan 7 essential life skill, 7 skill yang orang harus punya dalam kehidupan. Akhirnya mau bahas satu dulu deh. Jadi skill yang pertama itu menjadi syarat skill kedua. Skill pertama kedua syarat skill ketiga. Tidak punya skill 1, 2, 3, tidak punya skill sampai ke bawah hilangnya. Sampai ke tujuan hilang. Dan ini apa skill yang ketujuh? Self-directed engaged learning, menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi utlubul ilma minal madinalati. Itu tidak kedua barangko kalau tidak punya 6 skill. Skill penapu itu namanya fokus dan self control. Kemampuan fokus dan mengontrol diri. Itu skill pertama. Apa skill pertama yang penting ini bagi ampe? Pakar kok. Pertama fokus. Untuk kok fokus kan? Yeah. Nah, harus fokus. Kemampuan untuk bisa fokus kok penting. Kini kok yang digaduh fokus tuh ada. Negara handphone kok. Google meneliti rata-rata fokus manusia kini kok orang dewasa 1,5 menit ya. Short video. Nah, padahal secara kelajutan anak 3 tahun bisa dulu macam kok fokusnya 5 menit sampai 10 menit. Dari 5 menit duduk hanya lari udah. Dua balik. Anak 4 tahun 10 sampai 22. Anak 5-6 tahun 20 sampai 30 menit. Lah 3 baru masuk SD sajam 35 menit. Masuk SMP sajam 40 menit. Masuk SMA sajam 45 menit. Kuliah per SKS 50 menit. Apa yang terjadi? Ikulah kacau sebenarnya. Padahal Allah mengatakan apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khasiin. Kalau kalian punya masalah, datanglah kamu, datang kepada saya. Datang kamu, ambo Tuhanmu ambo Tuhan kalian dengan apa? Sabar dan sholat. Tapi itu tidak mudah kecuali orang-orang yang bisa khusyuk. Untuk khusyuk, kok syaratnya 2. 1 fokus, 2 lalu merasa di hadapan Allah. Sadarnya. Kesadaran penuh. Ya, jadi kunci gue segini lah kenapa? 1,5 menitnya dia. Kini galet. Ya, ternyata itu umur lah dewasa tuh, Bu. Dewasa. Makanya kini apa yang terjadi? Kan banyak anak guru-guru pendiam kan? Sangat sih. Anak SMA kelas 10 umur 5 balik. Guru ngajar rentah baru aja lah motas, aja lah KWC, aja lah. ADHD saja yang. Nah, boleh tuh. Hiperaktif tadi. Sudah fokus apa? Working memory. Kemampuan mengingat. Nah, kalau lah fokus baru bisa duduknya mengingat apa yang dia tahu. Tapi kok anak gini kan lupa. Instruksi ya kan syarat manusia lah. Kalau anak awak kini SMP umur 13 tahun, ini mesti apa instruksi itu 7 buah instruksi tanpa dicatat. Kajokan tiko. Itu standar umur 13 tahun. Ada jadi gini. Umur 11 tahun. Nah, nyok pergi sekolah. Inyo makan nonton TV kok. Atau makan kan. Siapanya? Capek lah. Sudah makan.
lataan Piring. di dapur. Cuci. Sudah tuh cuci, tuh ambil ransel, ambil barang, masuk ke tutup. Nantakan aja di belakang dulu, saya Letakkan di ambil belakang. ambil ransel, lihat tutup. Kan piring aja Dan tinggal piring tak sudah. tinggal aja. Dan piring tak sudah mangkir ransel kau jadi bawanya. Mainnya karena je ke sekolah. Nantakan aja dulu belakang sih. Dia nyampe sekolah saja. Yo. Ngelataan ke belakang kadang lupa loh emang. Lupa. Oh capek lah, payah lah sekolah. Tidak masuk ke dalam pikiran itu dah. Fokus hilang. Fokus hilang. Memori, Memori mati. wakil memori. Iya, Kurang short fungsi. time-nya dia. Iya, kurang fungsi itu. Itu orang kayak berang-berang. Hanya tadi berangan anakku tidak bermasalah. Nah, aduh cerai. Itu yang penting dari Mbok yang tadi masalah anak malah cerai. Iya malah cuy tadi itu. Inhibitory cognitive flexibility. Apa itu cognitive flexibility? Kemampuan menghadapi sesuatu untuk adaptasi. Adaptasi makan, Iya. adaptasi cuaca, adaptasi ganti guru, adaptasi sampai. Kalau nggak jaya nggak makan, nggak bisa. Kan gitu. Adaptasi sesuatu yang hampir tapi nggak jadi. Contoh, Pak kami minum, air ada itu. Nah kami minum, talancong tangan di orang. Terserah iya, jadi minum. Hampir tapi nggak jadi. Tapi ada lebih baik dari itu. Aduh, kak kuliah batal. Ampia manang. Kamu nikah batal. Ya, ampia manang kamu di itu tuh. Ampia manang tuh dah manang tuh dah, Bu. Menang dong. Nah kalau nak punya kemampuan kau apa caranya meleceh anak itu? Bukan dilatih jo kayu. Tidak rambah tadi dah. Anak dilatih. Bawa kape jalan-jalan, jo mama, jo papa, jo ibu, jo ayah. Alah siap. Nak jadi doh tugas ado iko. Diduitnya untuk menerima yang tak jadi. Jadi panjang kaji itu bukan malah laci anak. Ingat, manusia aku digadangkan dengan kata-kata, tetapi hewan digadangkan dengan pukulan. Oke. Jadi intinya gitu, Bu. Sebenarnya satu poin besar yang ambo dapat dari cerita go, ambo tanya deh, apa ibu masih tetap dengan gaya Minang? Ternyata Bu jawab bahwa sebenarnya masih. Tapi tolong kembali pahami kalimat sayang dia nak balacui. Lacui di siku bukan rambah. Tapi lacui di siku adalah lacui. Ya. Lacui dengan pendorong. Jadi itulah Bu, ambo sebenarnya kok dipapanjang cerita bisa panjang. Dipapendek kati kumpa sana ndak pendek lah. Tapi ambo yakinkan ambo besok insyaallah nanti kalau ada kesempatan berkunjung ke lihat Diniah kayaknya ibu ambo tamui lah. Iya jadi diskusi boleh. Ada satu poin. Bahagian bagaimana hendaknya perempuan padusi kau mengaplikasikan hal-hal tadi dalam persaingan yang lebih lapeh. Tapi nantilah. Ya. Tapi untuk kini berarti ternyata Bu, padusi Minang memang padusi. Lain tak separuh padusi. Ya. Dan iko yang harus kita telurkan kemanapun kepada anak muda, jangan pernah ragu, jangan cemas. Kalau sejarah sudah membuktikan hanya gara-gara satu orang padusi Minang bisa menjadi role model perubahan untuk Al-Azhar. InsyaAllah besok kita coba role perubahan terhadap dunia-dunia lainnya. Silakan kalian baca Dapur Kasur Sumur juga, tapi tergantung serapa dalam isi kapalomo. Jadi bukan cerita Dapur Sumur Kasur itu, tidak salah itu, tapi kapalomo. Bahkan zaman now dengan dapur tuh bisa bisnis online. Harusnya. Jadi seberapa dalam kepalamu. Gitu cibonya. Maaf kalimatnya seperti itu di sana, tapi di Minang pakai cek ibu tadi. Kalau ndak dilacui ya kan dilacui ibu. Kalau ndak dirambahan tadi Bu. Jadi ambo dari Saluk mengucapkan terima kasih Bu lah hadir. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaat Bu. Tujuan kita untuk orang mendengar, kita pun dapat manfaat untuk yang lainnya kita. Kepada Nusanak Saluk kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami akan lanjutkan tadi dalam gantung jadi step bagaimana padusi hendaknya aplikasi di dunia hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.